A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak atau Ibu guru yang saya taati serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya mengajak hadirin sekalian atau yang menonton ini untuk menjadikan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada detik ini kita masih bisa merasakan nikmatnya hidup dan kehidupan dengan tetap berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Kedua kalinya, salawat dan salam tak lupa mari kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, teladan umat manusia dalam kehidupan. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah materi pidato dengan judul Meraih Cinta Rasulullah. Kita semua sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Dengan masuki bulan Rabiul Awal ini, kita semua Islam diingatkan oleh suatu peristiwa yang besar nilainya, yakni lahirnya Nabi kita Muhammad SAW di muka bumi ini dengan membawa seperangkat ajaran-ajaran Islam yang asalnya kita hidup di dalam kegelapan, kekufuran menuju hidup yang terang benderang, yakni agama Islam. Coba bayangkan, sebelum Nabi Muhammad lahir di muka bumi, tatanan kehidupan di masyarakat Arab semrawut. Banyak yang menyembah berhala patung. Kaum wanita telah diperbudak oleh laki-laki yang lemah. Yang lemah ditindas oleh yang kuat, dan begitulah seterusnya. Setelah tatanan adat kehidupan jahiliyah dari tindas menindas menjadi saling asuh mengasuh dan saling bantu membantu. Dan juga kaum wanitanya telah dipersamakan kedudukannya dengan kaum lelaki sama. Tidak ada perbedaan hamba atau makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya. Semuanya sama saja. Baik yang kaya, miskin, yang punya kedudukan, atau yang tidak punya kedudukan. Akan tetapi, yang menjadi tolak ukur atau standar kebaikan seseorang di hadapan Tuhannya adalah kadar takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk lebih mengenal Islam melalui Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita bisa merasakan cahaya Islam. Berkat beliau kita bisa memperoleh petunjuk dan kebenaran. Rasulullah sangat mencintai umatnya. Rasulullah sangat memikirkan nasib umatnya. Rasulullah akan memberikan syafaat, pertolongan kepada umatnya. Kira-kira Bapak, Ibu, serta teman-teman yang menonton ini ingin tidak meraih cinta Rasul? Tahu tidak apa arti cinta itu? Cinta atau mahabbah merupakan salah satu kecenderungan yang akan membentuk nafsiyah seseorang. Cinta kepada Allah dan Rasulnya merupakan jenis kecintaan yang terikat kepada pemahaman syar'i yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menunaikan hal-hal yang wajib serta secara sempurna berarti ia mencintai Allah. Sedangkan orang yang masih menambah dengan amalan sunnah, ia dicintai Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qadiyat Al-Yasubi pernah berkata, "Ketahuilah bahwa barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan mengutamakannya dan berusaha meneladaninya. Kalau tidak demikian, maka berarti dia tidak benar-benar dalam pencintanya dan hanya mengaku-ngaku tanpa bukti nyata. Maka orang yang benar dalam pengakuan mencintai Rasulullah SAW adalah jika terlihat tanda bukti kecintaan tersebut pada dirinya." Tanda bukti cinta kepada Rasulullah SAW yang utama apa? Yaitu dengan meneladani beliau, mengamalkan sunnahnya, mengikuti ucapannya dan perbuatannya, dan juga melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya, serta menghiasi diri dengan adab-adab atau etika yang beliau contohkan dalam keadaan susah maupun senang, dan lapang maupun sempit,
Tahu tidak bagaimana caranya? Yang pertama-tama dengan mengikuti ajarannya. Buat apa berlimpah harta kalau tidak mau sedekah? Buat apa berkata cinta kalau tidak ada buktinya? Salah satu bukti kita mencintai Rasul yaitu dengan menaati ajarannya. Ingat loh, taat itu tidak hanya sebagian saja, tetapi semuanya. All in. Bapak ibu kalau punya rumah tidak ada atapnya mau tidak? Jelas tidak mau dong. Nanti kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan. Kalau punya rumah harusnya ya yang lengkap. Ada lantainya, ada dindingnya, ada atapnya, dan sebagainya. Begitu juga dengan ajaran Islam. Harus yang lengkap. Mau sholatnya, mau puasanya, mau sodakohnya, mau senyumnya. Jangan pilih-pilih. Itu baru namanya taat. Taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24. Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Cara yang kedua adalah mengikuti sunnahnya. Sunnah Rasul adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan kebiasaan Rasulullah. Misalnya, memakai wangi-wangian, memotong kuku pada hari Jumat, melaksanakan sholat sunnah, tersenyum, masih banyak lagi. Kalau kita ingin dicintai Rasulullah, maka selalu kita harus mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia pernah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, aku tinggalkan dua perkara. Kalian mau tidak? Tahu tidak? Yaitu tersesat selama berpegang teguh dengan keduanya, yaitu dengan kitabullah dan sunnahku. Serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga atau di surga. Cara mencintai Rasulullah yang terakhir atau yang ketiga adalah perbanyak bersolawat. Sebagai firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, mari kita banyak bersolawat, memuji Rasulullah, dan mengenal sejarah perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Itulah hadirin 3 cara agar kita meraih cinta Rasulullah dan dicintai Rasulullah, memperoleh syafaat serta menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Demikian Bapak, Ibu, Guru, serta teman-teman yang menonton ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mang ketupat lawih bakmi, nawi lepat, please forgive me. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.